Oke, recordnya sudah dimulai. Saya cek ada yang masuk barusan. Oke, saya lanjutkan. Oke, sambil nunggu ada yang lainnya masuk, kita mulai terlebih dahulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Ya, makasih. Jadi, alhamdulillah malam hari ini kita ketemu kembali di mata kuliah Sistem Otomasi. Malam ini masuk ke pertemuan kelima. Kita bahas lanjutan dari minggu yang lalu tentang mekatronik, dan ini bagian yang kedua. Dan untuk slide materinya sudah saya postkan di kampus beserta juga untuk penugasannya. Bisa kalian cek, baca, pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini ada bobot penilaian dan juga kontrak perkuliahan. Untuk narasumbernya saya masih belum dapat. Nanti kalau misalkan sudah ada, saya infokan ke kelas ini. Oke, lanjut. Ketika saya sedang mempresentasikan slide, kalau misalkan suaranya tidak ada, interupsi ya, kasih tahu saya. Atau kalau ada yang mau bertanya, langsung aja tanyakan. Oke, diawali dari minggu yang lalu, diakhiri dari diagram pembagian di mekatronik. Dan malam hari ini kita jelaskan tentang pembagian mekatronik. Yang pertama dari control system, di mana nanti ada open loop dan closed loop. Kemudian dari automatic system ada discrete dan continue, dan yang terakhir gabungan dua itu yaitu control automatic control system. Nah, bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Oke, yang pertama tentang control system, di mana ini merupakan sistem kontrol, yaitu kombinasi komponen mulai dari listrik, mekanik, hidrolik, pneumatik, ataupun komponen-komponen yang lain yang bertindak secara bersama untuk melakukan fungsi, yaitu mengendalikan, memerintah, mengatur keadaan dari sistem tersebut. Nah, di sini tentu ada bagian-bagiannya di dalam kontrol sistem selain dari sistem dan kontrol itu sendiri. Nah, untuk yang bagian pertama, sistem ini merupakan suatu komponen-komponen ataupun beberapa komponen fisik yang terhubung satu sama lain dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan aksi. Misalkan dengan robot atau motor generator ataupun satu line produksi untuk otomasi untuk kontrol sistemnya. Kemudian ada yang masuk, yang berikutnya yang kedua yaitu kontrol. Nah, kontrol sendiri ini merupakan bagaimana caranya untuk mengatur, mengendalikan, memerintahkan sistem tersebut untuk supaya bekerja sesuai yang kita inginkan. Nah, di antara bagian kontrol sistem ada kontrol dan sistem, ada juga berikutnya yaitu input, output, dan plan. Nah, untuk input sendiri ini merupakan set point atau reference atau respon sinyal masukan yang didapat dari sensor, push button, ataupun inputan yang lain yang akan diproses oleh si plan untuk melakukan kontrol. Nah, di sini merupakan objeknya. Nanti objek yang merupakan kontrol yang akan menghasilkan output. Nah, output ini berupa respon keluaran yang diinginkan seperti yang kita harapkan. Nah, jadi simple untuk yang bagian sistem kontrol itu ada sistem, ada kontrol, input, output, dan plan. Nah, berikutnya ini ada contoh sistem kontrol zaman dahulu dan zaman yang sekarang, di mana contohnya berupa elevator atau lift, di mana untuk yang zaman dahulu gambar A dan zaman sekarang gambar B. Nah, gambar A ini menggunakan tali, di mana dikendalikan oleh pemegang tali atau ada operator liftnya
yang akan menarik tali sehingga nanti posisinya akan naik ke atas, ataupun mengendurkan tali nanti posisinya akan turun ke bawah. Nah, kalau yang gambar B, yang zaman sekarang elevator liftnya menggunakan motor, khususnya motor listrik, di mana nanti gerakannya akan saling berlawanan. Kalau naik ke atas, motornya maju, forward, bias. Nah, kemudian kalau mau turun, reverse, bias. Nah, nanti posisinya akan turun. Nah, dari suatu control system ini, dari bagian-bagian yang dibuat, maka nanti akan menghasilkan yang namanya kurva, di mana kurvanya akan berbanding dari time, waktu, dengan input berupa lantai yang diinginkan. Contohnya inputnya ada 4 lantai. Kemudian waktu yang dicapai ketika mencapai satu output, nah output berupa respon si elevatornya, baik itu di lantai 1, 2, 3, 4. Nah, ini membutuhkan yang namanya waktu. Nah, waktunya berapa? Waktunya namanya transient response, di mana nantinya berhubungan dengan elevator response. Nah, di sini nanti ada namanya steady state ketika sudah mencapai yang diinginkan, maka nanti ada namanya gap dari steady state error yang didapat. Nah, dari konsep inilah nanti akan dibuatkan suatu bentuk pemodelan berupa diagram komponen. Nah, diagramnya seperti apa? Nah, kita bahas yang pertama yaitu diagram blok untuk open loop sistem control system, yaitu di mana ini merupakan diagram rangkaian terbuka, mulai dari input masuk ke plan ataupun diproses, kemudian keluaran output. Nah, di sini input bisa berupa sinyal, inputan, ataupun push button, ataupun sejenisnya yang masuk, kemudian nanti akan diproses oleh si plan hingga menghasilkan output berupa mekanisme mesin. Oke, nah dari open loop ini kemudian ada perbaikan yang namanya closed loop, diagram tertutup untuk control system, di mana outputnya itu akan difeedbackkan kembali ataupun dikirim kembali ke error detektor sebagai pembanding. Apakah nanti pembandingnya menjadi lebih besar atau lebih kecil, di mana nantinya error detektor akan menghasilkan sinyal error yang akan dikirimkan kembali ke plan atau diproses, sehingga menghasilkan nilai output yang baru. Nah, dari sinilah dikembangkan, di mana untuk feedbacknya yaitu dibuatkan output sensor supaya lebih presisi, supaya lebih bagus. Nah, disinilah nanti awal cikal bakal closed loop untuk sistem sensor. Kemudian diperbaiki kembali, dikembangkan untuk plan prosesnya dengan menambahkan controller, aktuator, dan plan proses. Nah, di sini awal basic untuk sistem closed loop yang lengkap. Nantinya bisa ditambahkan untuk menghilangkan ataupun mengurangi noise atau gangguan, yaitu berupa disturbance. Nah, dari sini ada input sensor, error detector, di mana dibandingkan feedback dari output sensor menghasilkan nilai uh, nilai errornya, kemudian masuk ke controller akan menghasilkan nilai kontrolnya yang akan menggerakkan aktuator sehingga plan proses itu berjalan menghasilkan output. Nah, di sini bisa lebih lengkapnya seperti ini. Ini untuk diagram blok lengkap kontrol sistem khusus yang closed loop, di mana berawali dari nilai output yaitu berupa variabel yang diinginkan. Nah, variabel yang dikontrol inilah yang akan dijaga. Nanti nilainya yang sesuai yang diinginkan atau yang masuk spek. Kemudian nanti ada juga variabel yang diukur. Nah, variabel ini nanti yang akan menjadi feedback yang mana akan didapatkan oleh si sensor output untuk dimasukkan ke dalam error detector. Nah, di error detector ini di mana sebelumnya didapatkan dari sinyal feedback dari sensor output yang akan dijumlahkan ataupun dikurangi dari set point yang didapatkan dari inputan hingga mendapatkan yang namanya sinyal error.
mana sinyal error didapatkan dari hasil error detektor yang membandingkan set point dengan sinyal feedback, di mana sinyal detektor akan masuk ke controller yang akan diproses ataupun ini sebagai otak yang akan memberikan decision. Nah, di sini nanti akan menghasilkan sinyal kontrol yang masuk ke aktuator. Nah, aktuator akan mengubah dari sinyal kontrol menjadi energi output, yaitu energi penggerak, hingga akan mendapatkan variabel yang dimanipulasi. Nah, variabel manipulasi inilah nanti berupa besaran fisik yang akan menghasilkan penggerak. Sehingga plan proses itu bekerja. Nah, ketika bekerja seringkali terjadi adanya gangguan. Baik itu seret, posisinya berubah, atau tidak center, dan sebagainya. Nah, disitulah nanti disebut gangguan harus bisa kita kurangi, bahkan dihilangkan. Supaya menjadi lebih kecil noise-nya sehingga output yang kita kontrol selalu terjaga. Nah, seperti itu. Adapun berikut contoh dari open loop dan closed loop. Mulai dari open loop, contohnya berupa mesin cuci. Nah, ketika dihidupkan, dia akan mendeteksi parameter inputannya terlebih dahulu, mulai dari adanya air atau tekanan air, adanya sabun, adanya barang, dan sebagainya. Jika kita mulai menghidupkan, nah, salah satu parameter yang tidak terpenuhi maka tidak akan bisa jalan. Dia akan menghold sampai semuanya terpenuhi. Nah, contohnya juga yang open loop yaitu berupa becak motor atau bentor. Nah, ini saya ketika jalan-jalan ke Purworejo pernah naik ini. Nah, jadi deg-degan. Kenapa? Karena duduknya di depan. Nah, si supirnya di belakang. Dan ketika melihat dari beca motor ini, dia bisa menggas menggunakan stang biasa sepertinya motor. Kemudian ketika digerakkan stangnya, maka power hidup dan menggerakkan roda. Nah, ketika menggerakkan roda ini, dia tidak tahu kalau misalnya terjadinya ada input dari gas di stang ataupun perputaran gerakan roda tersebut. Sehingga hanya feeling atau perasaan. Jadi ketika mengerem ataupun terjadi rem tiba-tiba, nah itu hati-hati, bisa justru makanya kurang safety karena juga penumpangnya di depan. Nah, tapi masih digunakan, masih. Kenapa? Karena murah itu doang. Oke, berikut contoh yang dari closed loop. Nah, contohnya berupa AC atau air conditioner, di mana ketika AC pertama kali dihidupkan, dia akan membaca set parameter suhu yang diinginkan. Kemudian dia akan menghidupkan energi di air conditioner dan akan membaca sensor temperatur untuk lingkungan sekitar. Jika sensornya tidak sesuai yang dipenuhi, nah dia akan hidup dan bekerja lebih cepat untuk mencapai sensor yang dipenuhi. Jika sudah terpenuhi, maka posisinya akan idle atau steady state atau mode sleep. Nah, sebenarnya tidak mati, dia masih hidup, dia masih membaca sensor di ruangan sekitar. Kalau suhunya tidak sesuai dengan dipenuhi, maka dia akan wake up, akan hidup kembali. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, ini biasanya konsep untuk yang AC closed loop di mana menggunakan output sensor di mana nanti akan dimasukkan ke controller dan aktuator untuk menggerakkan motor. Nah, khususnya motor untuk AC. Oke, nah ini ada plus minus untuk open dan closed loop control system. Di mana untuk open loop biasanya kontrolnya tidak tergantung dari output, sedangkan closed loop tergantung. Nah, open loop tidak ada feedback sehingga tidak adanya koreksi, sedangkan closed loop ada sehingga lebih stabil. Namun untuk open loop biasanya itu lebih murah dan sederhana, dan closed loop lebih mahal, lebih kompleks dan sulit biasanya untuk komponen-komponen pendukungnya. Nah, ini contoh yang ada di lapangan untuk open loop ataupun closed loop di mana dipengaruhi yang namanya noise ataupun disturbance ataupun gangguan, di mana bisa terjadi ketika setelah controller ataupun setelah si plan ataupun proses tersebut terjadi ataupun sebelumnya itu. Nah, tergantung dari noise-nya nanti bisa diukur setiap blok-blok komponen yang dibuat sudah sesuai atau tidak. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan mungkin?
Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Tapi suara saya terdengar jelas? Terdengar, Pak. Oke. Jelas, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Nah, bagian yang kedua yaitu automatic system atau sistem otomatis. Nah, ini masuk juga nantinya ke IT automation. Nanti buat software, hanya software saja bisa. Nah, nanti sistem otomatis ini merupakan suatu sistem yang bekerja secara otomatis tanpa harus dikendalikan oleh sesuatu, baik itu manusia, admin, ataupun yang lain. Jadi teknologi ini biasa berkaitan dengan aplikasi mekanik, elektronik, dan juga sistem yang berbasis komputer. Nah, di sini nanti bisa buat software aja untuk buat robot, bisa namanya RPA. Nanti menggunakan tool UiPath. Nah, nanti mungkin setelah UTS nanti kita pelajari. Nah, kemudian juga bisa membuat sistem otomatis dengan menggunakan hardware, contohnya PLC. Jadi ada program biasa menggunakan bahasa pemrograman diagram ladder, PLC-nya bisa Omron, Siemens, Mitsubishi, Canon, dan sebagainya. Kemudian juga bisa menggunakan microcontroller, nah menggunakan software dari Arduino, nah menggunakan hardware-nya dari ESP32, kemudian juga bisa dari microprocessor juga sama. Nah, sehingga di automatic system ini ada 3 elemen dasar yang harus ada. Pertama, power. Kedua, program of instruction. Dan yang ketiga, sistem control atau control system yang mana semuanya akan mendukung sistem otomasi. Nah, kita bahas yang pertama, power. Power ini merupakan confidential, jadi critical harus ada. Kalau tidak ada, maka tidak bisa berjalan yang namanya sistem otomasi. Power bisa dari menggunakan listrik, dari angin, aliran air yang deras, baterai, aki, solar panel, apapun itu yang bisa menghasilkan energi yang bisa digunakan untuk sistem otomasi. Kemudian yang kedua, adanya program of instruction. Jadi ada instruksi program tuh. Nah, bisa menggunakan bahasa pemrogramannya dari bahasa diagram ladder, C, sisa, basic, ataupun kalau di IT automation kita buat RPA itu menggunakan basic bisa, sisa bisa, ataupun block diagram tanpa harus tahu bahasa pemrograman. Jadi simple. Itu juga bisa. Nah, kalau misalkan di hardware biasanya khusus, contohnya yang PLC biasa menggunakan diagram ladder. Kalau Omron bawahnya CX Programmer, Siemens itu 7 Light, Step Light, 7 Light. Nah, kemudian kalau Allen Bradley pakainya Wonderware. Kemudian kalau yang Canon, nah itu pakai ada programnya Canon sendiri. Kemudian masih banyak yang lain. Microcontroller, nah biasanya dari Atmel, Atmega, SP32, ataupun Arduino dan sebagainya. Nah, kemudian ada microprocessor juga sama. Ada program of instruction di dalamnya. Dan yang terakhir yaitu control system. Nah, ini pembahasan yang tadi pertama di mana ini merupakan bagian penting di dalam sistem otomasi. Nah, jadi untuk yang kontrol sistem ini biasanya mengacu kepada organ ataupun body si mesinnya. Contohnya untuk menggantikan manusia menggunakan dengan robot, menggantikan mata manusia menggunakan computer vision. Nah, jadi di sini biasanya sistem kontrolnya tersusun dari rangkaian elektronik, mekanik, dan ada komputer untuk memprogram sistem kontrol tersebut supaya bisa berjalan menjadi sistem otomasi. Ataupun yang simple, contohnya yang ada di rumah ataupun di toilet, yaitu berupa wastafel, di mana ketika kita buang kotoran, kemudian kita flushing, maka kotoran akan tersedot ke dalamnya, dan itu tanpa ada elektrikal sama sekali, namun sumber dayanya menggunakan dari aliran air, di mana nanti juga ada level air untuk membuka dan menutup katup air, nah sehingga nantinya tangkinya akan terisi seperti itu.
repot nanti kalau misalkan cara menggunakan elektronik, kalau misalkan mati lampu, wassalam, susah itu. Baik itu ada contoh yang berikutnya dari AC, nah sama seperti tadi pembaca temperatur, ataupun lengan-lengan robot yang menggerakkan motor-motor robot untuk bisa bergerak, seperti itu. Nah, namun secara khusus nanti kita akan pelajari di otomatis sistem ini ada dua, yaitu sinyal diskrit dan juga sinyal kontinu. Di mana sinyal diskrit itu biasanya sistem otomatisnya mengenal batasan minimal dan maksimal. Jadi hanya tahu on dan off, 0 dan 1, true atau false, yaitu berupa boolean. Namun yang kedua yang kontinu ini sistem otomatisnya lebih dari dua, jadi tidak hanya maksimal minimal, bisa mulai mati, kemudian ada level 1, 2, 3, 4 seperti yang ada di AC atau di motor listrik atau motor biasa atau di kendaraan ada gigi 1, 2, 3, kemudian standar, kecepatan, dan seperti itu. Nah, nanti kita akan pelajari minggu depan tentang pengolahan sinyal khususnya untuk otomatik sistem di pertemuan ke-6. Dan yang terakhir automatic control system. Nah, untuk yang ketiga ini merupakan pembagian di mana gabungan dari control system dan automatic system. Di mana konsepnya ini merupakan sistem yang bisa kita kendalikan di mana saja, kapan saja. Khususnya masuknya ke ranah bidang IoT, Internet of Things. Nah, kalau misalkan di transportasi ada yang nggak menggunakan internet? Ada. Contohnya di transportasi kereta dia menggunakan yang namanya PLC. PLN pun sama menggunakan PLC, yaitu Power Line Carrier. Bukan Programmable Logic Control, beda ya. Ini teknologi Power Line Carrier, teknologi untuk mendapatkan data lewat komunikasi kabel. Nah, di sini nanti konsepnya namanya teknologinya untuk ACS atau Automatic Control Systemnya namanya SCADA, yaitu Supervisory Control and Data Acquisition. Nanti kita pelajari nggak? Insya Allah nanti kita pelajari setelah UTS, setelah UiPath, setelah RPA. Kemudian ada juga konsepnya kalau di industri-industri yaitu berupa intranet ataupun lokal yang disebut dengan DCS, Distributed Control System, tanpa harus terhubung dengan internet. Nah, kalau misalnya terhubung dengan internet namanya IIoT, Industrial Internet of Things, seperti itu. Oke, itu pertemuan malam hari ini. Ini ada tugasnya. Yang pertama kalian buat video tentang kalian menjelaskan pembagian mekatronik, misal dari control system, kemudian automatic system, dan gabungan dari kedua itu automatic control system. Nanti kalian postkan di kampus, kemudian linknya kalian copy pastekan di Word untuk nomor 1. Dan untuk nomor 2, kalian buat desain model automatic control system yang mau kalian buat untuk project otomasi sistemnya. Saya buat RPA, nah, yang tinggal dibuatkan aja input, plan proses, output, ada feedbacknya tidak. Nah, nanti dibuatkan pemodelannya apa menggunakan open loop atau menggunakan closed loop. Kemudian kalian jelaskan masing-masing komponen yang kalian gunakan ya untuk blok komponen tersebut di nomor 3-nya. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bisa ditanyakan di luar jam kuliah, juga monggo bisa lewat WA group atau japri langsung ke saya, juga monggo silakan. Oke, silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan. Insya Allah minggu depan kita masuk ke pertemuan ke-6, tapi mohon maaf sepertinya saya belum bisa ke kampus. Saya juga masih fisioterapi, masih belajar jalan. Dan jangan lupa untuk absen di kampus bisa klik online di pertemuan yang berlangsung. Biasanya kalau klik online saya anggap online itu dianggap hadir. Nah, kemudian bisa juga isi kolom komentar. Kemudian bisa juga diklik absen di pertemuan yang sedang berlangsung. Kemudian jangan lupa untuk tugasnya itu individu ya. Nah, untuk UTS UASnya itu kelompok bikin proyek otomasi sistem. Kemudian
Kemudian jangan lupa paling lambat sebelum UAS, masih lama, tapi jangan sampai lupa untuk upload tugasnya di e-kampus di tiap-tiap pertemuan. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti kita minggu depan pertemuan ke-6 itu berupa pengolahan sinyal. Lusanya pertemuan ke-7 itu UTS kalau nggak salah. Kemudian disiapkan nanti UTS-nya per kelompok, bisa 1, 2, 3, atau 5 orang buat desain perancangan untuk proyek otomasi kalian. Setelah itu, setelah UTS baru kita belajar bikin RPA, robot proses otomasi menggunakan UiPath. Mungkin nanti selesai dari RPA, kita lanjut ke SCADA, PLC, DCS. Seperti itu. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Iya, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Mau nanya yang terkait UTS tadi itu kan kelompok. Itu terkait yang tugas proyek kemarin, Pak, yang pertemuan ke-3 sama 4. Iya, sama yang tugas project ini juga ini. Jadi yang tugasnya itu individu. Setiap orang pasti punya project otomasinya sendiri-sendiri. Nah, nanti ketika untuk UTS ataupun UAS berkelompok, nggak perlu pusing-pusing mau cari topik tentang project otomasinya. Tinggal diambil aja dari kelompoknya mau diangkat yang mana. Seperti itu. Oke, Pak. Untuk terkait yang UTS itu harus jadi apa namanya aktualnya atau cuma rancangannya doang? Nah, untuk UTS itu baru desain perancangannya. Jadi nanti maunya seperti apa nih proyek otomasinya. Baru ancar-ancar aja, belum aslinya, belum aktualnya. Nanti setelah UTS, nanti pas UTS, nah itu baru aktualnya. Nanti didemokan proyeknya seperti apa. Mau buat RPA, software saja silakan. Mau pakai Arduino untuk kontrol sistemnya tanpa ada jaringan internet juga silakan. Pakai jaringan internet juga monggo silakan. Intinya ada topik otomasi sistem di dalamnya. Mau pakai desain untuk lengan robot juga silakan. Misalkan untuk desain mesin konveyor atau desain mesin traktor. Contoh-contoh itu mainan anak-anak itu. Nah, itu desain mobil-mobilan truk yang buat ngambil. Nah, itu mekanik. Ya. Tinggal di apa berupa sistemnya hidrolik. Seperti itu. Banyak. Atau juga desain alat-alat olahraga. Contohnya misalkan untuk kayak saya nih kan sakit tangan kemudian habis operasi, jadi ada alat buat penggenggam, membuka itu pakai hidrolik. Kayak mana ya nih? Bentar saya tunjukin alatnya. Nah, kelihatan kan nih alatnya? Jadi kayak ada tangan nih masukin. Bandingkan pasang pen jadi masih pada kaku, suruh digerak-gerakin. Nah, ini saya pakai alatnya pakai sistem angin. Ini pulpnya nih 1 2 3 4 5 sesuai jari. Ada 5, masukin. Nah, dia pakai sistem angin masuk, angin keluar. Kalau misalkan dia defaultnya normally open, yaitu angin keluar tidak ada pergerakan. Jadi kalau misalkan dihidupkan, nah nanti angin ada yang masuk. Nah,
kebuka semua. Kemudian ketika mulai dia akan mengepal tangan. Ya, jadi bukan jari saya atau tangan saya, tapi kayak lengan robot itu dia mengepal sendiri. Jadi ini berupa simultan untuk jari-jari tangan supaya bergerak. Kelihatan nggak alatnya? Kelihatan, Pak. Iya. Kelihatan. Jadi kemarin pas operasi pasang pen masih belum bisa gerak, jadi saya pakai alat ini supaya bisa gerak. Fisioterapinya ini untuk tangan. Kalau untuk kaki ya jalan, nggak diurut, nggak boleh, malah suruh banyak jalan terus gerak-gerak kaki kayak olahraga senam gitu. Jadi ini palpnya nih kebuka, ada 5 seperti itu. Kalau saya biasanya kalau di PT itu untuk demonstrasi, misalkan mau pasang di LAN untuk otomasi sistem, nah itu saya buat rancangan lengan robot. Nah, saya belinya biasa di Tokopedia. Nah, lengan robotnya ini berupa prototype. Nanti kalau prototipenya selesai, biasa saya lempar ke Cina. Jadi ada teman di Cina namanya Jenli. Nah, dia broker, dia cari alat-alat yang mau saya kayak gini. Saya mau kayak gini nih desainnya. Kamu bisa cari nggak? Atau kamu bisa buatin nggak? Oke, oke, oke. Nah, misalkan ini diecast, bisa kita rubah-rubah gitu. Mau seperti apa? Mau apa? Nah, kayak gini bentukannya. Ini pakai Arduino, pakai SP32 juga bisa. Tergantung nanti berapa join ya. Join itu berupa kayak angel atau sendi. Nah, ini yang saya punya nih kayak gini nih. Sarung tangan robot. Ini yang sedang saya pakai nih kayak gini. Saya kemarin tuh belinya jadi saya kalau misalkan ini nggak pernah percaya, jadi belinya yang ini nih, apa ada nilai ininya nih, apa sih, biar terpercaya gitu. Jadi kalau ada apa-apa bisa kita tuker, rusak atau apa bisa tuker. Nah, ini. Nah, kalau di Surabaya tuh alat elektroniknya lebih bagus lah kalau dibanding Jawa Timur atau di Jakarta. Karena saya dulu pernah kuliah di sana, jadi kalau nyari-nyari alat tuh ke Surabaya ada namanya Pasar Rungkut. Nah, kayak gini nih lengannya. Ini 1 join, ini ada motor, ini 2 join. Nah, bisa kita rubah maunya beberapa. Nah, ini diecast DIY buatan Cina. Ini kalau oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Oke, tidak ada yang tanyakan ini. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, nanti kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan pertemuan ke-6 harusnya offline di kelas. Tapi mohon maaf, saya belum bisa ke kelas, belum bisa ke kampus. Masih fisioterapi, belajar jalan. Nanti kita online minggu depan ya. Insya Allah nanti kalau udah bisa, ya saya ke kelas. Saya akhiri untuk pertemuan malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.